Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-1570. 1570. Yani berkata Al-Hafidh Abul Fadl Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimana wa rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya ada kebaikan, pada mukmin yang kuat maupun ada mukmin yang lemah, juga ada pada mereka kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat untukmu. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan janganlah engkau lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada 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 wa kada. Jadi kalau asabaka syai'un, engkau ditimpa sesuatu, fala taqul, maka janganlah engkau mengatakan law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Seandainya saya melakukan ini, niscaya akan terjadi demikian dan demikian. Walakin qul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu ma syaa, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Nah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala, yani Allah yang menakdirkan apa-apa yang Allah kehendaki, dan Allah perbuat. Wa inna fa inna law taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya lau, kata-kata seandainya, taftahu amala syaitan,
akan membuka amalan syaitan. Kata-kata seandainya akan membuka amalan syaitan. Kata Al-Hafidh akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka ikhwan wa akhwat, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita disenanginya memilih orang-orang yang kuat dalam beramal. Disukainya memilih orang-orang yang kuat dalam beramal. Nah, ya salah satu hikmahnya karena orang yang kuat dalam beramal itu tentu hasil atau faedah yang dihasilkan olehnya akan lebih daripada orang yang lemah. Nah, di sini sekali lagi yang pertama, ya disukainya memilih orang yang kuat dalam beramal. Hikmahnya, ya karena faedah yang dihasilkan oleh orang yang kuat itu tentu berbeda. Beda apa yang dihasilkan oleh orang yang lemah. Nah, yang kedua, tentu hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan seorang mukmin yang kuat. Keutamaan seorang mukmin yang kuat. Nah, kekuatan yang dimaksudkan dalam hadis yang mulia ini adalah kekuatan di dalam mengerjakan amalan-amalan akhirat. Kekuatan yang dimaksudkan dalam hadis yang mulia ini adalah kekuatan dalam mengerjakan amalan-amalan akhirat. Seperti berjihad, ya, dan yang semisalnya beramar ma'ruf nahi mungkar, nah, dan seterusnya. Kemudian kekuatan yang ada pada seseorang itu tergantung dari urusan yang dihadapi olehnya. Jadi ini kita buat dua catatan ya. Catatan yang pertama, kekuatan yang dimaksudkan di sini adalah kekuatan dalam mengerjakan amalan-amalan akhirat. Yang kedua, kekuatan yang ada pada seseorang itu tergantung dari urusan yang dihadapi olehnya. Nah, kalau misalnya urusan yang dihadapi olehnya itu adalah berjihad, ya maka tentu ya membutuhkan keberanian dan pengalaman berperang di samping kekuatan. Kalau misalnya amalan yang dihadapi olehnya itu adalah dalam urusan mengadili atau menghukum manusia, maka kekuatan yang dimaksudkan di sini kembali kepada kekuatan ilmu dan kebijaksanaan seseorang. Nah, dan begitu seterusnya, ya, tergantung dari amalan yang dihadapi oleh seseorang. Nah, kemudian
Yang berikutnya, hadis ini juga bukan berarti celaan terhadap orang mukmin yang lemah. Karena seorang mukmin yang lemah juga ada padanya kebaikan. Kebaikan yang ada padanya berupa keimanannya itu. Berupa apa? Keimanannya. Meskipun dia lemah, dia seorang mukmin, seorang yang ada padanya keimanan, maka tentu dia juga punya kebaikan dan punya keutamaan. Karena keimanan yang ada padanya. Hanya saja kalau bandingkan seorang yang beriman yang kuat dengan seorang beriman yang lemah, ya tentu lebih utama adalah seorang beriman yang kuat. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka, wasta'in billah, wala ta'jaz." Bersemangatlah terhadap hal-hal yang bermanfaat untukmu. Nah, maka di sini ada faedah bahwa menjadi seorang mukmin itu jangan malas. Dia harus bersemangat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Ya, apakah hal yang bermanfaat baginya itu adalah dalam urusan-urusan dunia, terlebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Terlebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Nah, ala kulli hal, terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi kemaslahatan seseorang, maka hendaklah dia bersemangat untuknya. Dia bersemangat untuknya. Jangan dia bermalas-malasan. Dia bersikap putus asa, acuh tak acuh, dan seterusnya. Jangan. Karena sifat malas, acuh tak acuh, putus asa adalah merupakan akhlak yang tercela. Merupakan akhlak yang tercela. Maka seorang mukmin sudah sepantasnya bagi dia untuk bersemangat. Bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat. Apa saja. Kalau dalam hal tersebut ada hal yang bermanfaat baginya. Baik dalam urusan dunia, lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Maka dia harus bersemangat untuknya. Dan itu akhlak yang terpuji. Punya semangat yang tinggi. Punya nilai juang. Punya mentalitas yang baik. Ya, dalam mengarungi kehidupan dunia dengan segala macam aktivitas yang ada padanya. Nah, kemudian wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Seorang yang dia berusaha, bekerja, apakah dalam amal dunia atau amal akhirat, maka dia harus memperbanyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa pertolongan Allah, maka sia-sialah apa yang dilakukan oleh anak Adam. Sia-sialah apa yang dilakukan oleh anak Adam. Bahkan merupakan sifat yang tercela apabila seseorang mengandalkan kemampuannya semata-mata. Apakah kecerdasannya, apakah kekuatannya, ya, apakah kedudukannya, lalu dia lupa dari berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Itu merupakan sifat yang tercela. Merupakan sifat yang tercela. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita supaya kita jangan lupa daripada meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau lah, ya Allah, kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah
tabaraka wa ta'ala dalam setiap urusan. Dan kalaulah sekiranya seseorang dia telah komitmen untuk melakukan suatu pekerjaan, lalu dia bersungguh-sungguh, dia menumpahkan seluruh kesungguhannya, maka jangan dia lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam pekerjaan tersebut. Karena segala aktivitas dan pekerjaan siapapun dari anak Adam tanpa pertolongan dari Allah, maka sia-sialah. Sia-sialah. Maka sandarkan, sudah sepantasnya dan selayaknya bagi seorang anak Adam untuk menyandarkan seluruh aktivitasnya kepada Allah. Menyandarkan aktivitasnya kepada Allah, menyandarkan keberhasilannya kepada Allah, dan seterusnya. Maka dari itu jangan dia bosan-bosan untuk memohon pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, jangan engkau lemah. Jangan engkau lemah. Ya, seorang mukmin harus menjauh dari sifat lemah. Karena sifat lemah tidak lahir darinya kecuali kegagalan. Kecuali apa? Kegagalan. Seorang mukmin harus mempunyai etos kerja yang kuat, punya mental yang kuat, punya semangat yang membaja dalam aktivitasnya, dalam mengarungi kehidupannya. Nah, maka sifat malas ini, ya kawan, itu tergambar dalam dua keadaan. Sifat malas itu tergambar dalam dua keadaan. Sifat lemah. Sifat lemah itu tergambar dalam dua keadaan. Ketika Rasulullah mengatakan la ta'jaz, jangan engkau lemah, maka kelemahan itu tergambar dalam dua keadaan. Yang pertama, tidak beramal dan tidak melakukan sebab-sebab. Tidak beramal dan tidak melakukan sebab-sebab. Nah, tetapi justru sebaliknya, yang menjadi malas, lemah dan berputus asa. Ada orang, dia sakit, tapi dia lemah, pasrah, dan malas. Melakukan sebab-sebab untuk kesembuhan pun malas. Cuma tidur saja, baring saja, jam makan. Lalu lemah, putus asa, tidak ada punya nilai juang, tidak ada semangat untuk bangkit. Maka ini adalah keadaan, salah satu dari keadaan yang menggambarkan bahwa dirinya ini bersifat lemah. Bahwa dirinya apa? Bersifat lemah. Yang kedua, sifat lemah itu tergambar dalam enggan untuk meminta pertolongan kepada Allah terhadap segala permasalahan yang dihadapi. Enggan untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam segala permasalahan yang dia hadapi. Justru dia semata-mata mengandalkan kekuatan dan daya upayanya dalam menyelesaikan persoalan. Maka ini juga lemah. Ini juga apa? Lemah. Orang yang dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan upayanya semata-mata, ya, mengandalkan keadaannya saja, jadi dia enggan meminta pertolongan kepada Allah. Nah, kalau kita ajarkan dia juga untuk meminta pertolongan kepada Allah, dia menganggap itu perkara yang sepele, menganggap perkara yang sepele, dia tidak peduli, atau dia meremehkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga adalah apa, sifat yang menggambarkan bahwa orang ini berada dalam keadaan apa? Lemah. Orang ini berada dalam keadaan lemah. Dan ini tercela. Dan ini apa? Tercela. Nah,
Dan di antara gambaran sifat lemah yang ada pada seseorang, di antara gambaran sifat lemah yang ada pada seseorang adalah ketika orang itu dia berdoa, namun doanya belum dikabulkan oleh Allah secara nampak. Apabila seseorang dia berdoa dan doanya belum dikabulkan oleh Allah secara nampak, kemudian dia menjadi malas dan lemah. Dari apa? Dari berdoa. Dia mulai malas, mulai lemah dari berdoa. Dia sudah berdoa tapi doanya belum dikabulkan oleh Allah. Karena dia tunggu lama. Dan secara zahir doanya dikabulkan oleh Allah, maka dia berhenti dari berdoa. Dia malas dan dia lemah. Maka ini apa? Ini juga apa? Gambaran sifat lemah yang ada pada seseorang. Nah, bahkan apa? Ya bahkan seharusnya seorang mukmin yang kuat senantiasa dia berdoa kepada Allah dengan tidak malas dan tidak berputus asa. Setiap saat dia berdoa kepada Allah, dia yakin dan dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa kepada Allah. Tetapi terus dan menerus dia sabar, kuat dalam menunggu terkabulnya doanya. Nah, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu wa falam yustajab li. Yustajabu li ahadikum. Ya, akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Niscaya doa yang dipanjatkan oleh seseorang kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Seorang dia harus berprasangka baik kepada Allah, berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa doa yang dia panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yustajabu li ahadikum. Ya, akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian dengan syarat malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, bagaimana wujud tergesa-gesa dalam berdoa itu? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul da'autu falam yustajab li. Dia berkata, sungguh saya telah berdoa, namun doaku belum dikabulkan. Nah, ini termasuk perbuatan tergesa-gesa. Ada seorang dia berdoa, lalu doanya belum dikabulkan, dia katakan, ya sudah, doaku belum dikabulkan. Saya sudah berdoa, tapi belum lagi, lama. Maka ini termasuk apa? Tergesa-gesa dalam berdoa. Tetapi hendaklah seseorang itu dia berdoa terus-menerus. Berdoa terus-menerus. Dan dia berharap kepada Allah bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikut, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza." Kalau engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah mengatakan kalau seandainya saya melakukan yang demikian, niscaya hasilnya akan demikian dan demikian. Maka di sini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengatakan seandainya. Kalau seandainya demikian, maka demikian dan demikian. Kenapa? Karena seandainya itu adalah membuka pintu syaitan. Membuka apa? Pintu syaitan.
Maksudnya apa? Yang dimaksudkan dalam hadis ini, bahwa kalau seseorang telah mencurahkan segala kemampuannya dan usahanya untuk mencapai suatu tujuan, lalu dia gagal, perhatikan. Kalau seandainya seseorang telah maksud dari hadis ini adalah, jikalau seseorang telah mencurahkan seluruh kemampuannya dan usahanya untuk mencapai suatu tujuan, lalu dia gagal, maka janganlah dia mengatakan seandainya. Seandainya demikian, maka akan demikian. Seandainya demikian, maka demikian. Jangan. Tetapi dia harus beriman terhadap apa? Qada Allah. Terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia curahkan kemampuannya, segala upayanya, kesungguhannya untuk mencapai suatu tujuan, lalu ternyata dia gagal dalam menyampaikan, dalam mendapatkan apa yang dia usahakan itu, maka hendaklah di sini dia apa? Beriman terhadap ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan dia mengatakan seandainya saya melakukan ini, atau seandainya saya tidak melakukan ini, niscaya akan demikian, akan demikian. Kalau saya begini, saya tidak gagal. Kalau saya begini, maka saya berhasil, dan seterusnya. Maka yang demikian itu tidak boleh. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau dia mengucapkan kata seandainya, maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hal tersebut taftahu amal syaitan. Dia akan membuka, ya, perbuatan syaitan. Akan membuka perbuatan syaitan. Karena justru akan apa? Menyebabkan dia berlarut dalam kesedihannya. Sehingga dia tidak bersabar. Atau kurang rasa sabarnya. Atau lemah rasa sabarnya. Ya. Dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru dia akan larut dalam apa? Khayalan. Dia akan larut dalam khayalan. Dalam andai-andai. Ya, nah. Tapi dia harus iman terhadap ketetapan Allah. Yaitu apa? Qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala telah menetapkan segala sesuatu, dan apa-apa yang Allah kehendaki itu Allah perbuat. Sudah diserahkan semuanya kepada ketetapan dan keputusan Allah. Kegagalannya atau keberhasilannya. Nah. Paham ya? Nah, kita berikan catatan di sini bahwa kalau dia mengucapkan kata seandainya untuk menyatakan keinginan atau cita-cita yang baik, ya, untuk menyatakan keinginan atau cita-cita yang baik, ya, niscaya ini adalah perbuatan yang terpuji. Jadi bukan dia setelah gagal lalu dia mengatakan seandainya, jangan. Karena itu putus asa, nanti membuka pintu untuk syaitan mempermainkannya. Sehingga dia hidup dengan andai-andai, dia larut dalam kesedihan, dan bisa hilang rasa sabarnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya sebelum dia melakukan sesuatu, lalu dia bertarget seandainya saya begini nanti, insya Allah demikian dan demikian, sebagai sebuah cita-cita, maka yang demikian itu terpuji saja. Tidak mengapa. Ya. Sebagai suatu bentuk cita-cita. Bukan sebagai suatu bentuk penyesalan atas kegagalannya. Bukan. Paham ya? Kalau dia mengatakan seandainya sebagai suatu bentuk penyesalan atas kegagalan dari apa yang dia usahakan, maka ini tidak boleh. Ini dilarang dalam agama. Tapi kalau sekiranya dia mengucapkan kata-kata tersebut adalah cita-cita untuk mencapai apa yang akan dia capai, maka ini terpuji saja. Ini apa? Terpuji. Paham ya, Ikhwan ya? Nah, karena kalau cita-cita di situ kan tidak ada penyesalan. Jadi dia baru bercita-cita. Tapi kalau misalnya mengatakan seandainya karena sebuah kegagalan, maka di sini penyesalan. Setan akan mempermainkan dia. Sehingga dia hidup dengan andai-andai. Kemudian dia larut dalam kesedihannya. Ya, dan seterusnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah wa an Iyad ibn Himar dan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala yang Allah telah meridainya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Inna Allah ta'ala awha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Kata Rasulullah, Inna Allah ta'ala awha ilayya, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah mewahyukan kepadaku antawadhu, agar kalian saling bertawadhu, yaitu agar kalian berlaku tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin, hingga tidaklah seorang dari kalian berbuat melampaui batas terhadap orang yang lain, yakni tidak berbuat zalim terhadap yang lain. Wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan tidak pula sebagian dan tidak pula seorang dari kalian sombong bersikap tinggi diri terhadap sebagian terhadap yang lainnya. Nah, kata Al-Hafidh akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Dari sini ikhwan, hadis yang mulia ini yang menunjukkan kepada kita tentang ya disyariatkannya bersifat tawadhu. Bersifat tawadhu. Tawadhu itu sikap merendah diri terhadap kebenaran. Bersikap merendah diri terhadap kebenaran. Baik dalam hubungannya ya dengan Allah maupun dengan manusia. Baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia. Itu namanya tawadhu. Rendah diri. Nah, merendahkan diri terhadap kebenaran itu tawadhu. Baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan manusia. Di sini apa? Anjuran disyariatkan untuk bersifat tawadhu, bersikap tawadhu, bersifat dengan sifat tawadhu, yaitu merendah diri. Sehingga tidak ada, kalau sudah saling rendah diri, maka tidak ada yang melampaui batas terhadap yang lain. Tidak ada yang menyombongkan diri di atas yang lain. Kalau semuanya bersifat tawadhu, saling mendahulukan yang lainnya. Saling ya mendudukkan seseorang pada kedudukannya. Maka di sini akan hilang permusuhan, akan hilang pertikaian, akan sirna kesombongan di antara sesama. Kalaulah mereka bersifat dengan sifat tawadhu. Nah, dan tidaklah lahir dari sifat tawadhu itu kecuali kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Barang siapa yang bersikap tawadhu karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya.
Ya, barang siapa yang bersikap tawadhu karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Maka sudah selayaknya bagi seseorang untuk dia bersikap tawadhu. Tawadhu di hadapan orang alim, tawadhu di hadapan orang tua, tawadhu di antara sesama. Dia tawadhu. Sehingga apalagi penuntut ilmu, semakin dia mempelajari ilmu agama, dia semakin tawadhu. Ya, bukan dia mempelajari ilmu agama kemudian menyombongkan dirinya, merasa dirinya besar, merasa dirinya tinggi, ya, merasa dia lebih hebat, orang lain semuanya kecil. Dan dia belajar agama untuk mendebat orang lain. Belajar agama kemudian menjadikan hatinya semakin keras. Bukan. Bukan itu. Bukan belajar agama untuk saling menendang. Bukan belajar agama untuk saling menjatuhkan. Bukan belajar agama untuk saling mengkritik. Tidak. Tetapi belajar agama untuk meninggikan kalimat Allah. Maka sudah selayaknya bagi para penuntut ilmu untuk bersikap tawadhu. Untuk bersikap tawadhu. Apalagi di hadapan orang alim. Bukan untuk mendebat orang alim. Atau membodoh-bodohkan orang yang bodoh. Ya. Atau membanggakan diri di hadapan orang awam. Dan merasa dirinya sudah pintar. Sudah tamat. Kitab ini dan kitab itu. Sudah hafal. Ya, hadis ini dan hadis itu. Sudah hafal Al-Quran. Dan seterusnya. Bukan. Kenapa? Karena al-ilmu laisa bikasratil hifd. Ilmu itu bukan dengan banyaknya menghafal. Bukan. Ilmu itu bukan dengan banyaknya menghafal. Kalau banyaknya menghafal tidak ada amal, ya sama. Sama. Kalau menghafal tidak beramal, sama. Tamat kitab tidak beramal, sama. Untuk apa tamat kitab kalau tidak beramal? Ya. Untuk apa mempelajari hadis-hadis Rasulullah kalau tidak mengamalkannya dalam kehidupannya? Rasulullah mengatakan apa? Tidak disebutkan oleh para ulama bahwasanya thamaratul ilmi al-amal. Buah daripada ilmu itu adalah beramal. Jadi bukan untuk hafal-hafal saja. Bukan untuk pamer-pamer. Ada orang sudah hafal, dia bikin acara seremonial. Acara wisuda hafalan Al-Quran. Acara pakai sorban karena sudah hafal Quran. Acara macam-macam. Acara seremonial. Itu bukan intinya. Karena intinya dari menghafal itu adalah beramal. Mengamalkan kandungannya. Itu inti daripada ilmu. Tidak ada gunanya kalau menghafal kemudian tidak beramal. Tidak ada gunanya. Nah, ada orang tamat kitab. Tamat sampai ribuan hadis tapi tidak beramal. Untuk apa? Untuk apa? Maka beramal untuk berilmu bukan untuk itu. Ya. Tapi tawadhu. Tawadhu. Dan sikap tawadhunya para sahabat ini subhanallah. Dan sikap tawadhunya para sahabat. Para sahabat itu kalau duduk-duduk, lalu pertanyaan disampaikan kepadanya, dia tidak jawab. Dia serahkan kepada teman yang ada di sampingnya. Tawadhu dia. Ya. Serahkan kepada orang yang dianggap lebih alim. Orang yang di samping dia juga menganggap ada orang lain lebih alim lagi, diserahkan lagi. Begitu terus sampai pertanyaan itu berputar sampai ke orang yang pertama. Begitulah para sahabat. Ya. Oh, tidak lancang untuk menjawab. Apalagi di hadapannya ada orang alim. Nah, jangan kita ketika baru belajar lalu kita mendudukkan posisi kita layaknya seperti Al-Hafidh Ibn Hajar nomor 2. Atau seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah nomor 2. Nah, bukan itu. Mereka tawadhu. Dan bahkan Rasulullah mengatakan man tawadha'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Begitu kebalikannya kalau orang sombong akan dijatuhkan oleh Allah, akan dihinakan oleh Allah, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, na'am. Kemudian yang berikut dari hadis ini yang menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan sifat tawadhu.
keutamaan sikap apa? Tawadhu. Nah. Ya, Masya Allah ya, bagaimana sikap tawadhunya Rasulullah itu. Itu ketiga apa? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dia pernah menggembala kambing. Kata Rasulullah, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Ya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu pernah menggembala kambing. Qala ashabuhu, maka para sahabat Rasulullah itu bertanya, "Wa anta?" Dan bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Faqala na'am. Maka Rasulullah mengatakan, iya, saya pun demikian. Saya pun menggembala kambing. Kuntu ar'aha ala qararita ahli Makkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu saya pernah menggembala kambing dengan upah beberapa kirab dari penduduk Makkah. Ya, bukan karena Rasulullah sudah jadi Nabi, kalau dulu bapak saya itu pengusaha besar. Padahal ini dulu apa? Pengembala. Rasulullah tidak demikian. Tawadhu. Walaupun sudah jadi Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini dulu beliau pengembala. Dan bahkan dulu pernah beliau diupah karena pekerjaan mengembala. Dan memang mengembala ini banyak ya, mendidik manusia, kesabaran. Kesabaran dia dalam mengendalikan hewan. Dan melatih dirinya sebenarnya. Tingkat kedewasaannya, kecerdasannya, dan seterusnya. Nah, dan bahkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu, wa lau uhdiya ilayya dira'in la qabiltu." Ya, kalau saya diundang menghadiri sajian makan, tapi makannya itu cuma bagian kaki dari binatang sembelihan, niscaya saya akan hadir. Ya, walau uhdiya ilayya dira'in la qabiltu. Dan kalau aku dihadiahi tulang, ya, ini tulang hasta ya, dari kambing, maka itu aku akan terima. Ada orang itu kan dia merasa rendah. Ya, kalau dia diundang, di orang-orang kecil hanya makan kaki kambing, untuk apa? Undang itu makan daging, paha apa, makan tulang. Dia tidak mau hadir. Ini bahaya. Nah, ini kesombongan. Tidak ada sifat tawadhu sebenarnya. Nah, kalau orang-orang kaya yang undang, dia datang. Kalau orang-orang fakir yang undang, dia malas. Ya sudahlah, kau pilih, saya ada sibuk. Ya. Begitu pula kalau dia diberi hadiah. Kalau hadiah yang besar-besar, dia terima. Kalau hadiah yang kecil-kecilan, tidak usah, saya punya banyak. Ya. Jangan. Bukan begitu. Sifat tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa kata Rasulullah? "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Kalau aku diundang untuk makan bagian kaki saja, aku datang. Dan apa? "Lau uhdiya ilayya dira'in." Dan kalau aku diberi hadiah tulang hasta, la qabiltu. Kata aku terima. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tawadhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk memiliki sifat tawadhu. Dia bersikap dengan sikap tawadhu. Dia berhias dengan tawadhu. Ya. Nah, apalagi seorang penuntut ilmu. Ya, bukan orang yang ketika dia belum belajar dadanya tidak busung. Begitu dia belajar dadanya busung kalau jalan. Ya. Itu apa? Bukan untuk itu. Bukan untuk menampakkan kesombongan. Bukan untuk menampakkan bahwa dia sudah hebat. Ya. Dia sudah belajar ini dan itu, tidak mau lagi begini dan begitu. Karena dia sudah hebat. Sudah hafal ribuan hadis atau sudah tamat ribuan hadis. Maka dia mau duduk ongkang-ongkang kaki saja. Tidak mau lagi gabung dengan teman-teman. Tidak mau kerja bersama dengan mereka. Lah, ya juz. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu tidak benar. Begitu pula. Karena dia sudah tamat kitab ini dan itu.
Walaupun tidak ditanyakan kepadanya, dia yang mau jawab. Ya, tanya orang lain, dia yang mau jawab. Jangan. Tawadhu. Harus memiliki sifat apa? Tawadhu. Yang berikut dari hadis yang mulia ini, ada pelajaran tentang tercelanya sifat sombong. Tercelanya sifat sombong. Dan peringatan dari yang demikian. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun apa? Mithqala dzarrah, seberat biji zarrah, biji pasir. Kesombongan dalam hatinya sekecil biji pasir, saya itu la yadkhulul jannah. Saya tidak akan masuk surga. Maka di sini ancaman dari sikap apa? Sikap sombong. Nah, kesombongan itu orang-orang yang sombong itu di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam posisi yang lebih kecil sekali. Sampai-sampai kalau dia disejajarkan dengan semut, itu semutnya lebih besar dari dia. Sebagai balasan atas kesombongannya. Karena di dunia dia merasa dirinya lebih besar. Maka di akhirat dia lebih kecil daripada semut. Semut itu lebih tinggi darinya. Ya. Nah, dia dihinakan karena kesombongannya. Karena rasa angkuh, rasa tinggi dirinya. Maka ini sifat yang bertentangan dengan sifat tawadhu. Sifat yang bertentangan dengan sifat apa? Tawadhu. Nah. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar As-Asqalani rahimana wa rahimahullah wa ala Abi Darda radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Darda dia berkata, Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Man radda an irdi akhihi bil ghaibi raddallahu an wajhihi nara yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang radda an irdi akhihi, yang membela kehormatan saudaranya bil ghaibi, ya, dikala saudaranya tidak ada. Ini dia barang siapa yang membela kehormatan saudaranya ketika saudaranya itu tidak ada, ini di tempat yang jauh dari dia, ya, tidak hadir di situ, tapi dia membela kehormatan saudaranya dalam keadaan orang yang dia bela itu tidak ada di situ, tidak ada di majelis tersebut. Raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamah. Niscaya Allah akan apa? Menjauhkan wajahnya. Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Kata Al-Hafidh rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan beliau menghasankannya. Imam Tirmidzi menghasankan hadis yang mulia ini. Ya ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Nah, disahihkan oleh Al-Alamah Al-Albani rahimahullah. Di sini ada beberapa pelajaran penting, ya. Yang pertama, hadis ini berisi keutamaan bagi orang yang menjaga kehormatan kaum muslimin. Keutamaan bagi orang yang menjaga kehormatan kaum muslimin.
terutama ketika dilecehkan kehormatannya. Nah, karena memang kaum muslimin itu adalah kalbunyan, yashudu ba'dahu ba'dhan, seperti satu bangunan yang sebagian dengan yang lain dengan yang lainnya saling menguatkan. Karena mereka saling membela, ya, saling menguatkan. Itulah hakikatnya persaudaraan Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Nah, maka dari itu apa? Dari itu sudah selayaknya untuk mereka saling membela. Maka di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menjaga kehormatan kaum muslimin. Terutama ketika kehormatan kaum muslimin itu dilecehkan. Ya. Nah. Jadi sesama muslim itu harus membela kehormatan, saling membela kehormatan. Bukan saling merobek-robek kehormatan. Saling melecehkan, saling menjatuhkan, saling menginjak, bukan demikian. Tapi saling membela kehormatan di antara sesama muslimin. Ya. Nah, terutama orang-orang yang kita bela itu adalah orang-orang yang layak dibela kehormatan mereka. Seperti para ulama, ya, para masyayikh, para dai yang terkenal komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus membela kehormatan mereka. Ya, karena membela kehormatan mereka bukan hanya membela kehormatan kaum muslimin, tapi membela ilmu yang dibawa oleh mereka. Membela agama. Membela mereka hakikatnya adalah membela agama. Karena agama yang ada pada mereka. Dan membela para asatidzah, para dai, para ustaz yang terkenal komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib untuk membela kehormatan mereka. Dari apa? Dari ahlul bid'ah, dari ahlul ahwa, dan seterusnya. Nah, kita tentu mempunyai keutamaan. Muslim yang awam saja kehormatannya dibela itu mempunyai keutamaan. Apalagi seorang muslim yang alim atau seorang dai atau seorang ustaz, seorang ulama, seorang alim, seorang syekh, maka tentu mereka lebih layak lagi untuk mendapatkan pembelaan kehormatan. Lebih layak. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa menjaga kehormatan seorang muslim adalah merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Nah, merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, ya maka wajib untuk dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Nah, maka di sini apa? Mempunyai keutamaan yang besar, ya. Yang ketiga, hadis ini sebaliknya. Sebaliknya adalah ancaman yang keras bagi orang-orang yang diam ketika kehormatan saudaranya sesama muslim dilecehkan atau dihinakan. Ya, ancaman keras bagi mereka. Dan sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dan Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaqdulu imran musliman fi mawdi'i tuntahaku fihi hurmatuhu wa yantaqisu min ardihi illa haddalahu Allahu fi mawtinin yuhibbu fihi nusratahu." Ma min muslimin yaqdulu imran musliman
Fi maudin tuntahaku fihi hormatuhu. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim pun yang membiarkan saudaranya terhina pada suatu tempat yang dilecehkan kehormatannya. Ya. Wa yantaqisu min ardihi. Ya, dan dilecehkan kehormatannya pada tempat tersebut. Illa khaddalahu Allahu fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu. Melainkan Allah pun pasti akan menghinakannya di waktu dia butuh terhadap orang yang dapat menolongnya. Nah, di waktu atau di tempat di mana dia butuh ya orang untuk menolongnya. Ya, Masya Allah ya. Ada ancaman. Ada ancaman bagi orang-orang yang dia menyaksikan dan dia mendengar di hadapannya kehormatan saudaranya sesama muslim dilecehkan. Lalu dia diam saja. Dia diam saja. Padahal dia bisa membela. Dia tahu hakikat persoalan, tapi dia diam, menghindar, ingin selamat. Jadi dia tidak mau membela kehormatan saudaranya, karena nanti dia dimusuhi misalnya. Maka ini bahaya. Maka orang yang demikian itu, ya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakannya ketika dia butuh untuk ditolong. Ketika dia butuh untuk mendapatkan pertolongan, maka pada saat itu Allah akan menghinakan dia. Ya, apakah di suatu tempat ataukah di suatu waktu. Maka ini bahaya. Nah, ada kewajiban untuk membela kehormatan sesama muslimin. Ya, dan ini bertingkat-tingkat ya. Kadarnya bertingkat-tingkat. Tergantung dari muslim siapa yang dibela. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, maka orang yang kalau dia mendengarkan saudaranya dilecehkan, difitnah atau digibah, lalu dia tidak bisa melakukan apa-apa, padahal dia bisa membela, dia diam saja karena mencari selamat, ya, padahal kebenaran itu mesti dibela. Dan kehormatan saudara muslim itu harus dibela, apalagi kalau dia berada pada pihak yang benar, dia berada dalam al-haq. Maka dia lebih pantas untuk dibela kehormatannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal mustami'a lil ghibah ahadul muqtadin." Sesungguhnya orang yang mendengar saudaranya digibah adalah sama dengan ahadul muqtadi, salah seorang yang menggibah, sama dia. Kalau dia dengar, dia diam saja, dia tidak melakukan apa-apa, padahal dia bisa, maka ini haram, tak boleh. Nah, maka dari itu barang siapa yang para ulama mengatakan kepada kita, ya dalam hal membela kehormatan sesama muslim ini, apalagi kehormatan seorang ulama, kehormatan seorang alim, seorang syekh, seorang da'i ilallah, seorang ustaz, ya, yang terkenal komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj yang benar, ya, maka di sini apa? Para ulama mengatakan barang siapa yang hadir dalam majelis yang kehormatan saudaranya itu dilecehkan, digibah, maka dia wajib untuk melakukan 3 hal. Dia wajib untuk melakukan 3 hal. Hal yang pertama, menjaga kehormatan saudaranya semuslim itu. Jadi dia bela. Kalau dia mampu bela, dia bela. Dia terangkan sebenarnya persoalannya bagaimana. Atau dia bantah penyimpangan mereka. Atau dia bantah ya syubhat-syubhat mereka. Ya, gibah mereka itu, fitnah mereka dan seterusnya, itu dia bantah. Dia bantah. Diterangkan kepada mereka. Agar ini kewajiban yang harus dia lakukan ketika dia hadir dalam majelis tersebut. Yang kedua, ya kalau memang dia tidak mampu, ya dia berpindah dari tempat tersebut. Dia tinggalkan majelis tersebut. Nah, yang ketiga, dia mengingkari hal tersebut dengan hati, atau dengan lisan, Nah, ya kalau dia bisa mengingkari dengan lisan, ya bagus, dia nasihati. Atau dia jelaskan. Yang kedua, kalau tidak mampu ya sudah.
Maka dengan hati. Ya, dengan hati itu dia mengingkari dengan hati dan dia berpindah. Berpindah. Nah, dari majelis tersebut. Nah, itu merupakan pembelaan. Bentuk pembelaan dia terhadap kehormatan saudaranya. Tidak suka mendengar yang demikian. Nah, Allahu a'lam bis-shawab. Kata Al-Hafidh li Ahmad min hadithi Asma binti Yazid nahwuhu. Dan bagi Imam Ahmad dari hadis Asma binti Yazid seperti ini juga. Nah, hadis Asma ini juga hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Alama Albani dalam Sahih Al-Jami. Ya, nah, sama hadisnya dengan hadis yang semana yang kita bacakan tadi. Nah, Allahu a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullah wa rahimahullah wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malik wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah Ta'ala." Tidaklah sedekah dengan harta itu akan mengurangi harta seseorang. Ma naqasat sadaqatun min malik. Tidaklah sedekah, ya, suatu sedekah itu bisa mengurangi harta. Maksudnya sedekah yang dilakukan oleh seseorang dengan hartanya itu tidak bisa mengurangi hartanya. Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izan. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan maaf kecuali kemuliaan. Jadi kalau memberikan maaf itu bukan terhina, ya. Tidaklah seseorang itu dia semakin memberikan maaf, dia mudah-mudah untuk memberikan maaf, ya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kepadanya kemuliaan. Semakin dia memberikan mudah memberikan maaf, dia semakin mulia, semakin dihargai, dihormati, disanjung dan seterusnya. Ya, dan bukan hanya itu, ya. Nah, disegani. Wa ma tawadha'a ahadun lillah. Ya, dan tidaklah seseorang itu dia bersikap tawadhu kepada Allah illa rafa'allahu ta'ala. Illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Kata Al-Hafidz akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih. Maka di sini ada beberapa pelajaran, ya. Pelajaran yang pertama, anjuran untuk bersedekah. Anjuran untuk bersedekah. Dan tidaklah orang yang bersedekah itu mengurangi hartanya, tidak. Jangan menyangka bahwa apa yang dia sedekahkan itu membuat dia kurang, hartanya habis. Tidak. Tidak, justru sedekahnya itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan. Maka hartanya akan semakin banyak. Akan semakin banyak dan semakin berkah. Maka jangan pernah takut untuk bersedekah. Ya, jangan bersifat bakhil. Ya, karena orang yang bersedekah itu kadang-kadang orang yang bakhil itu karena dia takut kalau dia bersedekah nanti hartanya habis. Hartanya apa? Habis. Atau hartanya berkurang. Sementara dia sedang tumpuk supaya semakin banyak. Maka ini akan membuat dia bakhil. Maka adalah dia paham dan dia mengerti bahwa mana kasat sadaqatun min malin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu tidak apa? Tidak mengurangi harta. Sedekah yang dilakukan oleh seseorang dari hartanya dia keluarkan, sesungguhnya hartanya itu tidak berkurang. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuh kembangkan, ya, harta dia tersebut. Dan Allah semakin akan memberikan keberkahan pada hartanya. Nah, yang kedua,
Faedah yang mulia, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa keutamaan memberikan maaf. Mudah-mudah untuk memberikan maaf. Ya, kalau dalam urusan-urusan dunia bersengketa dalam hal-hal duniawi, ya maka mudah memberikan maaf. Karena bergampangan dalam memberikan maaf itu merupakan akhlak yang terpuji. Merupakan akhlak yang terpuji. Kalau orang yang malas, atau orang yang tidak mau memberikan maaf, berlarut-larut dalam dendam permusuhan, memelihara kebencian, tidak memberikan maaf, dan tidak mau meminta maaf, adalah merupakan sikap yang tercela, akhlak yang tercela, akhlak yang tercela. Maka memberikan maaf merupakan akhlak yang terpuji, demikian pula meminta maaf adalah akhlak yang terpuji. Ya, meminta maaf adalah akhlak yang terpuji. Maka orang yang memberikan maaf itu tidak berkurang kedudukannya. Tidak. Jadi jangan menyangka bahwa orang yang memberikan maaf bergampang-gampangan dalam memberikan maaf itu dia terhina. Tidak. Begitu pula meminta maaf. Jangan mengira bahwa meminta maaf itu membuat kedudukannya jadi rendah. Tidak. Ya. Nah, melainkan orang yang meminta, yang memberikan maaf, yang bergampang-gampangan dalam memberikan maaf dan memaafkan saudaranya sesama muslim dalam urusan-urusan keduniaan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambah kemuliaannya. Allah semakin apa? Menambah kemuliaannya. Maka di sini keutamaan memberikan maaf. Demikian pula keutamaan meminta maaf. Keutamaan meminta maaf. Karena orang yang meminta maaf itu orang yang tidak tercela. Orang yang tidak tercela. Maka itu merupakan adab yang baik. Adab yang baik. Dan akhlak yang terpuji. Dan akhlak yang terpuji. Nah. Kemudian yang ketiga dari hadis yang mulia ini, ya faedahnya adalah tentang keutamaan bersikap tawadhu. Keutamaan bersikap tawadhu. Nah. Tawadhu adalah merupakan apa? Merupakan sifat yang terpuji. Nah. Masya Allah ya. Ada orang-orang itu kadang-kadang karena dia tawadhu dan karena Allah tinggikan derajatnya, Allah berikan kepadanya kemuliaan. Ya kalau tampilan zahirnya itu kadang-kadang tidak meyakini ya. Tetapi kalau sekiranya mereka berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa mereka. Allah akan mengabulkan doa mereka. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ruba ash'ata akbara di timrain la yu'ba'u bih, law aqsamu 'ala Allah la barrah." Ya. Berapa banyak orang yang kusut penampilannya. Berapa banyak orang yang kusut penampilannya. Di timrain la yu'ba'u bih, yang tidak dihiraukan, diabaikan. Orang yang lusuh, kusut, berdebu penampilannya dan tidak diperdulikan. Law aqsamu 'ala Allah, namun kalau dia bersumpah atas nama Allah, la barrah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Kalau dia berdoa, niscaya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena penampilannya yang bagus. Bukan. Ya. Bukan karena tampilan zahirnya. Tetapi karena kemuliaannya. Karena kedudukannya. Karena dia tawadhu. Karena dia kedudukannya ditinggikan oleh Allah. Ya, dan seterusnya dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Walaupun dalam zahirnya dia tidak dihiraukan oleh manusia. Tapi kalau lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah la abarrahu, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya. Allah akan apa? Mengabulkan sumpahnya. Nah, maka tingginya kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari bagusnya tampilan zahir. Mulianya keadaan seseorang juga bukan dilihat dari tampilan zahir. Berapa banyak orang yang tampilan zahirnya memukau,
Namun kemudian mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang tampilan zahirnya tidak meyakinkan dan tidak dihiraukan. Bahkan apa? Madfu'un bil abwab. Madfu'un bil abwab. Ya, kalau dia datang di rumah-rumah, dia datang bertamu, maka dia diusir, ditolak. Nah, diabaikan. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, insya Allah pasti akan mengabulkan sumpahnya tersebut. Allah akan mengabulkan doanya yang dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar As-Asqalani rahimahna wa rahimahullah wa Nabi Salam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abdullah bin Salam. Oh iya. Salah baca. Wa Abdullah bin Salam, dan dari Abdullah bin Salam yang Allah telah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, wasilul arham, dan sambunglah hubungan silaturahim, wa at'imut ta'ama, dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkannya, berikanlah jamuan makan. Wasallu bil laili wan nasu niyamun, dan salatlah kalian di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Kata Al-Hafidh, akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Disahihkan oleh Al-Alama Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah. Nah, maka di sini insyaallah, ya. Di sini ada faedah-faedah yang penting, ya, yang merupakan yang terkumpul padanya akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, yaitu apa? Menebarkan salam. Ya, salam yang paling ringan itu assalamualaikum atau salamun alaik. Ya. Adapun yang paling panjangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditambah dengan wa maghfiratuh. Begitu pula ketika menjawab salam, waalaikumsalam atau waalaikumsalam, yang paling pendek, ya. Kalau paling panjangnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditambah dengan wa maghfiratuh. Nah, salam yang paling panjang. Nah, dan hukum memulai salam ini hukumnya sunnah. Adapun menjawab salam hukumnya fardu. Hukumnya apa? Fardu. Nah, kalau sekelompok orang ya fardu kifayah, ya. Nah, tapi kalau satu orang ya memang fardu ain bagi dia. Ya. Nah, baik. Adapun hal-hal tentang salam sudah kita bicarakan di awal Kitabul Jami'. Kemudian apa? Yang berikut di sini merupakan sifat yang terpuji, yang merupakan akhlakul karimah, yaitu menyambung hubungan silaturahim. Menyambung hubungan silaturahim. Ya, hubungan silaturahim ini mempunyai keutamaan yang sangat banyak, ya. Nah, orang yang menyambung silaturahim ini banyak faedahnya. Jadi antaranya faedah-faedah yang bersifat keduniaan dan akhirat, yaitu dilapangkan rizki oleh Allah. Dimudahkan rizkinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa yang kedua, yang bersifat akhirat, yaitu dipanjangkan usianya.
Dipanjangkan usianya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa? Faedah yang bersifat duniawi. Dari silaturahim itu adalah dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya. Adapun yang bersifat akhirat, maka apa? Dia senantiasa mendapatkan doa kebaikan. Dia senantiasa mendapatkan doa kebaikan. Dan hal-hal yang lainnya. Hal-hal yang lainnya. Nah, di antaranya merupakan amalan-amalan yang bisa bermanfaat bagi sang bayi. Amalan yang bisa bermanfaat bagi sang bayi. Itu menyambung tali silaturahim. Menyambung apa? Tali silaturahim. Itu hubungan kekerabatan. Nah, dan ini termasuk akhlak yang terpuji. Orang yang pandai menyambung hubungan kekerabatan itu gambaran bahwa terpancar dari dirinya akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji. Nah, yang kedua, yang berikutnya, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini adalah at'imut ta'am. Keutamaan memberi makan. Keutamaan memberi makan. Memberi makan terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan seterusnya. Dari kalangan fuqara wal masakin. Atau para musafir. Atau para du'afa. Orang-orang yang lemah. Dan seterusnya. Dan amalan memberi makan ini amalan yang sangat mulia sekali. Amalan yang sangat mulia. Bahkan di antara amalan-amalan yang paling mulia itu ada beberapa di antaranya. Yang pertama membayar hutangnya. Membayar hutang saudaramu. Atau yang kedua, menyusupkan ke dalam hatinya kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Atau yang ketiga adalah memberinya makan, memberinya roti. Ya, intinya memberinya makan. Maka amalan memberikan makan adalah amalan yang paling mulia. Maka jangan meremehkan. Jangan meremehkan. Apalagi yang kita beri makan adalah orang-orang ahlul ibadah, ahlul ilmi. Orang-orang penuntut ilmu. Orang-orang yang seterusnya. Dari kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Nah, maka ini mempunyai keutamaan yang besar. Ini mempunyai keutamaan yang besar. Dan dia termasuk jalan untuk menuju ke surga. Jalan untuk apa? Menuju ke surga. Apabila seseorang melakukannya dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, dia bekerja dengan senang hati, dia capek, dia memasak, menghidangkan makanan dan seterusnya, dia lakukan dengan senang hati dan penuh keikhlasan. Nah, itu adalah amalan untuk menuju ke surga. Amalan untuk menuju ke surga. Yang berikut adalah salat malam.